Baik, selamat siang. Perkenalkan nama saya Arthur Arileo. Saya dari Departemen Teknik Sipil, Prodi S1 Pendidikan Teknik Bangunan, Universitas Negeri Malang, dengan NIM 2105216181016. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan tugas saya dari mata kuliah Teori dan Praktek Pengujian Bahan dengan dosen pengampu Bapak Mirza Abdillah Pratama STMT. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis pengujian beton keras. Pengujian beton keras terdiri dari dua kategori. Yang pertama adalah concrete destructive test dan yang kedua ialah concrete non-destructive test. Perbedaan kedua kategori pengujian. Untuk pengujian yang merusak, destructive testing mengeksplorasi mekanisme kegagalan untuk menemukan sifat mekanik material seperti kuat leleh, kuat tekan, kuat tarik, keuletan dan ketangguhan retak. Dan untuk metode NTD mengeksplorasi indikasi sifat tanpa mencapai kegagalan elemen struktur. Upaya secara ekstensif terus dilakukan untuk mengembangkan metode NTD sehingga semakin baik dalam mengindikasikan sifat mekanik, akustik, kimia, listrik, magnetik, fisik dari material atau elemen yang diuji. Di sini juga saya ada penjelasan dari beton sendiri. Beton adalah sekumpulan interaksi mekanis dan kimiawi dari material pembentukannya seperti semen hidrolik, Portland semen, agregat halus, agregat kasar, air, dan bahan tambah. Menurut Mulyono tahun 2004. Apa yang dimaksud dengan beton keras? Beton keras adalah beton yang cukup kaku untuk menahan tekanan. Di sini saya akan menjelaskan dari concrete destructive test. Untuk definisinya sendiri, sesuai dengan namanya, ini adalah pengujian yang dilakukan terhadap suatu material atau spesimen dengan cara merusak material ujinya. Dengan cara ini, informasi yang didapat pun akan lebih baik. Untuk tujuannya sendiri adalah untuk mengetahui performa pada material yang bersangkutan. Salah satunya bila material tersebut dikenai kerja dari luar dengan besar gaya yang berbeda-beda. Yang kedua, mengetahui apakah material kuat jika ditekan, tarik, dan dilengkungkan, dan lain tersebut, dan lainnya, sehingga menciptakan material yang berkualitas nantinya. Yang ketiga, digunakan untuk menguji barang-barang yang pada umumnya diproduksi secara massal, dengan tujuan mengetahui kelayakan beton secara massal. Untuk jenis pengujian beton keras dengan metode concrete destructive test, yang pertama ada uji kuat tekan atau compressed tester. Uji kuat tekan adalah upaya mendapatkan nilai estimasi kuat tekan beton pada struktur existing dengan cara melakukan tekanan pada sampel beton dari struktur yang sudah dilaksanakan. Untuk alatnya sendiri, ini adalah salah satu contohnya uji kuat tekan beton, yaitu compressed tester. Untuk prinsip kerjanya ialah alat uji tekan beton adalah suatu alat uji mekanik untuk mengetahui kekuatan beton terhadap gaya tekan. Cara kerjanya adalah dengan memberikan gaya tekan kepada beton. Alat pengujian tekan pada beton ini termasuk alat uji destructive test, yaitu alat uji dengan cara merusak material. Untuk standar acuan pekerjaannya sendiri, untuk compressed tester ada di yang pertama di SNI 7656 tahun 2012 dan standar ASTM C136 strip 06. Untuk tahapan pelaksananya sendiri, yang pertama mempersiapkan spesimen beton yang akan diuji, yang kedua mengukur dimensi spesimen beton meliputi kubus yaitu sisi 1, sisi 2, dan sisi 3.
Untuk silinder, diameter silinder dan tinggi silinder. Yang ketiga, menimbang dan mencatat berat spesimen. Yang keempat, meletakkan spesimen beton pada alat uji tekan beton. Yang kelima, menjalankan atau mengoperasikan alat uji tekan beton. Yang keenam, mencatat capaian beban maksimum yang diperoleh dari alat uji tekan. Yang ketujuh, menentukan kuat tekan beton pada usia 7 hari dengan melengkapi dan menuliskannya. Untuk hasil pengujian kuat tekan beton sendiri, sampel kita mengambil dari sampel hasil praktik kelompok saya juga. Seperti ini hasilnya. Yang kedua ialah pengujian kuat tarik belah, yaitu tes dengan nama lain tensile testing. Pengujian tarik tensile testing ialah suatu metode yang digunakan untuk menguji kekuatan suatu material atau bahan dengan cara memberikan gaya statis yang sesumbu dan diberikan secara lambat atau cepat. Diperoleh dari hasil sifat mekanik dari pengujian ini berupa kekuatan dan elastisitas dari material atau bahan. Untuk alatnya sendiri, ini adalah salah satu contoh alatnya, uji tarik belah atau tensile testing. Untuk prinsip kerjanya sendiri, secara umum, pengujian tarik adalah menarik sebuah spesimen dengan alat penarik yang dilengkapi oleh alat pencatat data sampai spesimen tersebut putus. Untuk standar acuan pekerjaannya, yang digunakan adalah American Society for Testing Material atau ASTM E8M-04 sebagai acuan metode pengujian standar pengujian tarik. Untuk tahapan pengerjaannya sendiri ialah A. Menyiapkan spesimen. Langkah yang dilakukan dalam menyiapkan spesimen adalah ambil spesimen dan jepit pada ragum, kemudian disiapkan kikir dan kikir bebas machining pada spesimen yang memungkinkan menyebabkan salah ukur. Selanjutnya ulangi langkah di atas untuk seluruh spesimen. Untuk B. Pembuatan gauntlet. Langkah yang dilakukan dalam pembuatan gauntlet adalah sebagai berikut. Dan yang ketiga ialah pengukuran dimensi. Langkah yang dilakukan dalam pengukuran dimensi adalah ambil spesimen dan ukur dimensinya. Yang kedua, catat jenis spesimen dan data pengukurannya pada lembar kerja. Selanjutnya, ulangi langkah di atas untuk seluruh spesimen. Untuk tahapan yang keempat atau D, pengujian pada mesin uji tarik. Tahapan pekerjaannya ialah langkah yang dilakukan untuk pengujian tahap uji tarik adalah sebagai berikut. Catat data mesin pada lembar kerja. Yang kedua, ambil kertas milimeter dan pasang pada tempatnya. Ketiga, ambil spesimen dan letakkan pada tempatnya secara tepat. Yang kelima, setting beban dan pencatat grafik pada mesin tarik. Yang keenam, berikan beban secara kontinu sampai spesimen patah. Yang keenam, catat besarnya beban yang pada saat yield ultimate dan ketika patah yang nilainya tampak pada monitor beban. Yang terakhir, setelah patah, ambil spesimen dan ukur panjang dan luasan penampang yang patah. Ilustrasi pelaksanaan pekerjaan uji tarik belah tensile testing seperti ini. Yang ketiga ada uji kuat lentur. Uji kuat lentur dilakukan untuk menentukan karakteristik mekanis yang penting. Laminasi spesimen dimuat di bagian bawah dengan gaya tarik dan di atas dengan gaya tekan. Gaya tekan. Tidak ada gaya yang diterapkan pada bidang laminasi di tengah. Kuat lentur adalah kemampuan balok beton yang diletakkan pada dua perletakan untuk menahan gaya dengan arah tegak lurus sumbu benda uji yang diberikan padanya sampai benda uji patah dan dinyatakan dalam megapascal atau istilah MPa, gaya tiap satuan luas. Untuk alatnya sendiri, contoh alatnya seperti ini, pada gambar seperti ini. Dan standar acuannya pekerjaannya terpacu pada SNI 03-2493-1991. Untuk tahapan pekerjaannya ada A. Hidupkan mesin uji beton, tunggu kira-kira 30 detik.
B. Letakkan dan atur benda uji di tempat yang disediakan. C. Atur katup-katup pada kedudukan pembebanan dan kecepatan pembebanan pada kedudukan yang tepat, sehingga jarum skala bergerak secara perlahan. D. Kurangi kecepatan pembebanan pada saat menjelang patah yang ditandai dengan kecepatan gerak jarum pada skala beban agak lambat. E. Hentikan pembebanan saat cacat beban maksimum yang menyebabkan patahnya benda uji. F. Ukur dan catat lebar tinggi tampang lintang patah dengan ketelitian 0,25. Ini adalah salah satu gambar ilustrasi pelaksanaan pekerjaan carbonation test atau uji kuat lentur beton. Yang keempat ada core drill test. Core drill test adalah pengujian yang bertujuan untuk menentukan dan mengambil sampel pekerjaan di lapangan sehingga dapat diketahui tebal dan karakteristik campuran perkerasan. Pengujian ini dilakukan beberapa titik STA yang telah ditentukan bersama. Untuk alatnya sendiri seperti ini. Dari prinsip kerjanya, uji kuat tekan beton inti core drill test dilakukan ketika data-data kuat tekan di laboratorium tidak sesuai dengan syarat yang diinginkan dan pengerjaan struktur telah terlaksana. Pada uji kuat tekan diambil benda uji untuk core drill berupa silinder hasil pengeboran pada struktur beton. Untuk standar acuan pekerjaannya tertulis di SNI 03 strip 3403 strip 1994 dan tertulis juga pula di ASTM C strip 39. Untuk cara kerjanya sendiri memotong atau mengebor beton induk untuk kemudian diuji kekuatannya. Beton inti dapat dibor pada bagian struktur yang tertengarai bermasalah atau lemah untuk mendeteksi pemisahan atau menyisir honeycombing rongga-rongga udara atau untuk memeriksa ikatan pada sambungan konstruksi dan verifikasi ketebalan pekerjaan jalan. Untuk tahapan pekerjaannya juga seperti ini. Ini adalah salah satu gambar contoh ilustrasi pelaksanaan pekerjaan core drill test. Untuk selanjutnya, uji keras. Uji keras merupakan pengujian paling efektif. Kenapa bisa? Karena dapat dengan mudah mengetahui gambaran sifat mekanik atau suatu material. Meskipun pengukurannya hanya dilakukan pada satu titik dan daerah tertentu, nilai kekerasan yang ditampilkannya cukup valid untuk menyatakan kekuatan suatu material. Untuk alatnya sendiri seperti ini. Ini adalah merupakan alat dari uji keras, salah satu alat dari uji keras. Untuk standar acuan pekerjaannya tertulis di berbagai macam seperti ini. Ada dari ISO atau DIS 8045, dari EN 12504-2, dari ENF 206, dari DIN 1048 bagian 2, dari ASTM-C 805, dari ASTM-D 5873, dari NFP NFP 18-417, selanjutnya 15-225B, JGJ atau T23-2001. Ada pula lagi JGJ 817 min 1993. Untuk tahapan pekerjaannya sendiri seperti ini, ada SNI STM C805 berbanding 2012 mensyaratkan jumlah pukulan dalam suatu titik pengujian kekerasan beton adalah 10 kali pukulan. Dengan jarak masing-masing titik bacaan tidak boleh lebih kecil dari 25 mm. Serta semua nilai pembacaan yang ditunjukkan oleh skala. Hitung nilai rata-rata pembacaan. Jika hasil pembacaan berbeda lebih dari 6,
satuan dari rata-rata 10 titik bacaan, maka bacaan tersebut harus dibuang atau diabaikan dan rata-rata perlu dihitung berdasarkan pada sisa bacaan. Sekian dari hasil presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Semoga hasil presentasi saya bisa menambah ilmu kalian semua. Sekian dan terima kasih.